Bagaimana seorang istri bahkan bisa sampai maaf ya, bisa sampai klimaks lah seorang istri meskipun belum dimasuki oleh sang suaminya. Nah, maka kali ini yang ingin saya bahas itu adalah yang begitu sangat menyenangkan sekali bagi seorang perempuan, karena hal ini yang sangat diharapkan bagi seorang perempuan ketika melakukan berhubungan dengan sang suaminya. Dan hal ini juga sangat menyenangkan bagi sang suami karena sang suami merasa lelaki yang begitu jantan yang bisa membahagiakan istrinya. Pada jilid keempat pada halaman 253 di sini menerangkan tentang bagaimana seorang istri bahkan bisa sampai maaf ya, bisa sampai klimaks lah seorang istri meskipun belum dimasuki oleh sang suaminya. Ini sepertinya yang sangat ditanti-tantikan bagi seorang sang suami ya. Baik, gerakkanlah yadaka, tanganmu, berarti ini tangan siapa? Tangan sang suaminya ya. Walisanaka, dan juga lidahmu, lidah sang suami, tunzilu, maka akan keluar air nutfah milik sang istrinya, qoblal ilaji, bahkan sebelum dimasukkan oleh sang suaminya. At-talamusu, dikarenakan ada adegan persentuhan gitu ya, ada persentuhan, al-jasadi, sifat fisik, berarti antara kulit dengan kulit. Wal qiyamu bil muda'abah, dan juga sang suami mencumbu rayu terhadap istrinya, minal lahsi, misalkan lahsi ini bahasanya apa ya, maaf ya, menjilat mungkin seperti itu. Wal masyi, bahkan sang suami sampai menghisap. Wal masaj, dan juga memijat seperti itu. Minal amaliyatil jinsiyah, termasuk hubungan intim suami istri, allati tuhibbuhal mar'atu, yang memang hal ini begitu disenangi oleh sang istrinya. Wa zaujuha, dan sama sang suami juga menyukai, li anna dzalika, karena sesungguhnya hal itu, yahmiluhuma, menjadikan ila ra'syatil jinsiyah, bisa sampai puncak seorang istri, awil inzali, atau bahkan sampai keluar milik sang istrinya ya, artinya ya air nutfahnya. Juga di sini dikatakan qala Ibnul Qayyim rahimahullah, wa mimma yanbaghi, sesuatu yang memang seharusnya tuqaddimuhu, yang harus didahulukan bagi seorang suami, alal jima'i, ketika melakukan berhubungan, mula'abatul mar'ati, maka sang suami harus mencumbu kepada istrinya, wa taqbiluha, dan juga mengecup, wa massu lisaniha, misalkan bahkan sampai menghisap dengan lidah sang suami. Karena apa? Wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang ada hadis yang ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yula'ibu, beliau ini Rasulullah selalu mencumbu ahlahu, terhadap istrinya, wa yuqabbiluha, dan juga mencium istri-istrinya. Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad. Ini ada keterangan ya di dalam kitab Ma'ad fi hadi khairil ibad. Jadi ini memang membutuhkan sebelum melakukan berhubungan sampai memasukkan milik suami terhadap istrinya, ini dibutuhkan forefly yang dilakukan oleh sang suami terhadap istrinya, forefly yang agak cukup panjang sehingga membangkitkan gairah birahi seorang istri itu semakin memuncak bahkan sebelum dimasukkan. Baik, saya akan sedikit lagi baca referensinya, insya Allah setelah itu saya terangkan lebih dalam. Al-masaj biharakati dairiyah, sang suami bisa melakukan pijatan-pijatan dengan gaya memutar, misalkan wal masu, dan menyentuh, bahkan wal lahsu, menjilat, wal qublatu, mencium, ma'atalamusil jasadi, sehingga terjadinya sentuhan fisik, bainakuma, antara suami dan juga antara istri. Saya ja'alu dzalika, maka perasaan kamu, ihsasaka bil alaqatil hamimah, dengan perlakuan itu ketika sedang melakukan berhubungan ya, wal isarati, dan juga perangsangan, asra, itu akan lebih cepat, wa afdal, dan juga lebih utama. Khudha waqtakuma qabla al-ilaji, maka lakukan semuanya itu sebelum, nah ini sebelum memasukkan milik suami kepada istrinya. Famuda'abatu zawji lil bidri
Adapun cumbuan yang dilakukan seorang suami bidri itu apa ya? Saya bacakan dulu aja deh, nanti saya terangkan. Saya gak berani nih mengatakan ini. Bidrun sawaun biyadihi, baik dengan dua tangan suaminya, maksud di sini adalah jari mungkin ya. Au bil lisani, ataupun dengan lisannya, au bil udwi dzakari, ataupun dengan alat suami ya, mungkin paham di sini ya. Yuntiju anha ifrazati mahbiliyati tabi'iyati litartibil mahbali, maka proses percumbuan ini itu akan nanti akan mengeluarkan lendir pada sang istrinya secara alami, karena memang hal itu ma yusakhilu amaliyatil ilaji, sesuatu yang dapat memudahkan masuknya milik suami kepada istrinya, wa yaj'aluha aktsaru mut'ata, dan akan menjadikan lebih nikmat. Aghlabu zawjati, kebanyakan perempuan, yasilna li ra'syatil jima'i, akan akan mendapatkan goncangan mungkin ya ketika melakukan berhubungan, awil aurjazim, bahkan sampai orgasme gitu sang istrinya, min khilali muda'abati, melalui cumbuan, wa itharatil bidri, dan perangsangan pada bidrun tersebut, qoblal ilaji, sebelum masuknya milik suami kepada istrinya. Baik. Aduh, ini kayaknya karena saya membaca dengan referensi kitabnya, mungkin para pendengar tidak semuanya memahami apa yang saya sampaikan. Jadi memang sih di dalam pembahasan ini adalah bagaimana caranya ataupun triks agar istri itu bisa sampai mendapatkan suatu kenikmatan ketika melakukan berhubungan gitu dengan sang suaminya. Bahkan kenikmatan ini bisa didapati oleh seorang istri bahkan suaminya belum memasukkan kepada milik istrinya, tetapi tidak sedikit sang istri udah sampai klimaks duluan seperti itu ya. Dan jika seorang suami bisa melakukan hal itu kepada sang suaminya, maka itu biasanya sang suami merasa bahagia sekali, karena sang suami berpikir, aku sudah bisa membahagiakan istriku yang tercinta.